Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin az-zahirin, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ya, beliau seorang raja, ya beliau seorang rasul, ya beliau seorang pemimpin agama, ya juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umaro, atau jikalau umaro adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umaro, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umaro termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umaro saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umaro adalah umaro. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat.
sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas, dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani, dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan, dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing meletakkan bayinya di satu tempat, lalu keduanya pun asik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asiknya, datanglah seekor serigala, menerkam salah seorang anak bayi tadi, dan kemudian dibawa. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, "Kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah 2 supaya adil. Masing-masing kamu bawa sarang sepotong." Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. "Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah 2 saja bayi itu." Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya.
ya Sulaiman, daripada Tuhan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, ambillah anak ini bu, karena ia memang benar anak ibu. Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau melihat balang nyumbang semut ketawa. Semut, balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Lihatin dong saya nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja. Gajah besar sumbangannya pun besar. Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas. Balang kecil sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap Rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatonah. Cerdik, cerdas, dan bijaksana. Yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang Rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih Rasul aja nggak sekolah pinter, lalu ikut nggak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiyat kok. Sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Dia lewat bangku sekolah, dia lewat teman bergaul, dia lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak. Dengan itu banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan, dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, wali Sulaiman ar-riha azifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada Rasul, orang yang jiwanya sudah stabil. Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, saban sehari main angin. Gak boleh ada orang kita kesel sama orang, undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya
mendekati. Seorang wali di tanah Jawa sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah. Namanya wali kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram. Ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring di atas kepala. Oh, jangan-jangan ini sebabnya ini. Dia samperin, dia dandanin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu nggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu Wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Satu pengakuan yang tulus yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam itu, beliau senyum lalu berkata, wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya, masuk ke buruan. Tapi kan tidak. Malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan, berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar-kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal.
Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh. Ibarat kata orang, kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azuhrul ardi khairun lana am batniha. Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik?" Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis. "Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati?" Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini, apa jawab Rasul? "Kamu nggak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke Hadratullah Azza wa Jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat, iza kana umara'ukum khiyarukum, wa amrukum syura bainakum, wa aghniyaukum askhiyaukum, wa zuhrul ardi khairul lakum min batniha." Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Dengan catatan 3 tadi. Pemimpinmu orang yang terbaik di antara kamu. Segala persoalan kamu musyawarahkan. Dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya kata Nabi, "Idza kana umara'ukum syirarukum." Kalau umarokmu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu. Wa amrukum ala nisaikum. Dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan. Walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa askhiyaukum bukhalaukum. Orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir. Maka ketika itu kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha. Perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat semacam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara.